Halo teman-teman, di video ini saya ingin berbagi tentang refleksi pengalaman saya mengikuti Latsar CPNS tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Bayu Wicaksana, saya dari Angkatan ke-7, Kelompok 1. Nah, di agenda 1 ini, menurut saya adalah fondasi utama sebelum kita benar-benar menjadi seorang SN. Karena kita dibentuk bagaimana cara berpikir, bersikap, dan juga bagaimana cara kita memandang peran kita sebagai seorang pelayan publik. Dalam sesi sinkronus, kita belajar secara langsung bersama pengajar dan juga teman-teman kita dengan cara diskusi yang interaktif. Dan kemudian pada sesi asinkronus, kita belajar secara mandiri melalui modul, video, dan juga penugasan. Meskipun ini lebih fleksibel, justru di sini dituntut kedisiplinan dan juga tanggung jawab secara pribadi. Ini merupakan bentuk bela negara dalam hal komitmen dan integritas. Sekarang saya ingin sedikit merefleksikan materi-materi utama dalam agenda 1. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Materi ini mengingatkan kita bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat luar biasa, memiliki perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan golongan. Hal ini justru memberikan keberagaman kita yang semakin kuat. Sebagai contoh, misalnya kita di dalam kampus ataupun di kantor, kita bekerja dengan rekan kita yang memiliki latar belakang yang berbeda. Tentu dengan wawasan kebangsaan mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan tersebut, tidak mudah terprovokasi, isu sara, dan juga kita tetap menjunjung persatuan. Yang kedua adalah nilai-nilai dasar negara. Bela negara bukan hanya soal perang, tetapi soal bersikap. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan punya kemampuan awal bela negara merupakan bagian dari nilai-nilai dasar bela negara. Sebagai contoh, kita sebagai seorang SN datang pada jam kerja dan tepat waktu merupakan bentuk cinta terhadap bela negara. Bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara, tidak menyebarkan hoax, serta tidak memberikan ujaran kebencian merupakan bagian dari bela negara. Yang ketiga adalah isu strategis kontemporer. Materi ini membuka wawasan kita tentang zaman yang terus berkembang, digitalisasi, radikalisme, perubahan iklim, hingga krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan bagian dalam isu strategis ini. Sebagai seorang SN, kita harus peka terhadap dampak sosial yang mampu menjadikan agen literasi di lingkungan sekitar kita. Yang keempat adalah pengelolaan konflik kepentingan. Ini materi sangat relevan dengan kehidupan ASN, di mana konflik kepentingan bisa terjadi baik secara pribadi ataupun kelompok. Berbenturan dengan tugas jabatan itu sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh adalah kita tidak melakukan atau tidak menerima gratifikasi, titip proyek, dan juga memprioritaskan keluarga kita dalam pelayanan publik merupakan contoh-contoh kepentingan mengajarkan kita untuk tidak melanggar aturan yang ada. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Ini lebih ke bagaimana menjaga kesiapan kita baik secara mental ataupun fisik yang dilatih secara disiplin, tangguh, dan juga punya daya tahan yang kuat. Terakhir adalah keprotokolan dan baris berbaris. Mengajarkan kita tentang penghormatan terhadap simbol negara dan juga pejabat negara. Kemudian latihan baris berbaris merupakan bentuk kewaspadaan diri kita untuk selalu melatih sikap disiplin, kekompakan, dan ketegasan yang bisa diimplementasikan terhadap ancaman ideologi sosial
maupun keamanan di lingkungan kerja kita. Hal ini tercermin dalam bagaimana kita tidak mudah terprovokasi yang belum jelas. Dari seluruh rangkaian agenda ini, saya menyadari bahwa menjadi ASN bukan sekedar bekerja, tetapi mengemban amanah negara. Pembelajaran sinkronus membentuk kita berkomunikasi dan berkolaborasi, sedangkan pelajaran asinkronus membentuk kemandirian dan tanggung jawab baik pribadi maupun dalam tim. Intinya, dalam agenda 1 ini bukan hanya materi teoritis, tapi pembentukan karakter di dalam diri kita. Semoga setelah mengikuti agenda 1 ini, kita dapat lulus bukan hanya secara administratif, tetapi juga tumbuh secara integritas dan juga nasionalisme. Karena sejatinya ASN yang kuat bukan hanya yang cerdas secara teknis, tetapi yang kokoh nilai kebangsaan dan juga bersih dalam integritasnya. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di kesempatan lain.